Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Ragil Saputra, NIM 2892050099, semester 2, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Sonhaji, SAG MM. Makrifatullah adalah puncak kesadaran yang akan menentukan perjalanan hidup manusia selanjutnya. Karena makrifatullah akan menjelaskan tujuan hidup manusia yang sesungguhnya. Ketiadaan makrifatullah membuat banyak orang hidup tanpa tujuan yang jelas, bahkan menjalani hidupnya sebagaimana makhluk hidup lain atau binatang ternak. Makrifah berasal dari kata arafa ya'rifu, makrifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, makrifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah baik wujud maupun sifat-sifatnya. Orang yang mempelajari makrifatullah akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa bila Allah memberi hidayah kepadanya. Dan bagi muslim yang mempelajarinya, insya Allah akan menaikkan keimanan dan ketakwaan. Makrifatullah adalah asas atau landasan perjalanan ruhiyah atau spiritual manusia secara keseluruhan. Seorang yang mengenali Allah akan merasakan kehidupan yang lapang. Ia hidup dalam rentangan panjang antara bersyukur dan bersabar. Sabda Nabi, amat mengherankan urusan seorang mukmin itu, dan tidak terdapat pada siapapun selain mukmin. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, dan jika diberi karunia, ia bersyukur. Hadis riwayat Muslim. Makrifatullah inilah manusia terdorong untuk mengenali para nabi dan rasul, untuk mempelajari cara terbaik mendekatkan diri kepada Allah. Karena para nabi dan rasullah orang-orang yang diakui sangat mengenal dan dekat dengan Allah. Dari makrifatullah ini manusia akan mengenali kehidupan di luar alam materi, seperti malaikat, jin, dan ruh. Dari makrifatullah inilah manusia mengetahui perjalanan hidupnya, dan bahkan akhir dari kehidupan ini menuju kepada kehidupan barzahiyah atau alam kubur dan kehidupan akhirat. Menurut Ibnu Al-Qayyim, makrifatullah yang dimaksud oleh ahlul ma'rifah, yaitu orang-orang yang mengenali Allah, adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Ahlul makrifat, yaitu sikap sidik atau benar dalam bermuamalah, bekerja dengan Allah, lalu ikhlas dalam niatan dan tujuan hidup, yakni hanya karena Allah, lalu pembersihan diri dari akhlak-akhlak tercela dan kotoran-kotoran jiwa yang membuatnya bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu sabar atau menerima pemberlakuan hukum atau aturan Allah atas dirinya, lalu berdakwah atau mengajak orang lain mengikuti kebenaran agamanya, membersihkan dakwahnya itu dari pengaruh perasaan, logika, dan subjektivitas siapapun. Ia hanya menyerukan ajaran agama seperti yang pernah diajarkan Rasulullah SAW. Jalan mengenal makrifatullah. Akal sehat yang merenungkan ciptaan Allah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan pengaruh perenungan makhluk atau ciptaan terhadap pengenalan Al-Khaliq atau pencipta. Seperti firman Allah, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di bumi, tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran Surah 10 ayat 101 atau Quran Surah 3 ayat 190-191. Sabda Nabi, berfikirlah tentang ciptaan Allah dan janganlah kamu berfikir tentang Allah, karena kamu tidak akan mampu. Hadis riwayat Abu Nuaim. Para Rasul yang membawa kitab-kitab yang berisi penjelasan sejelas-jelasnya tentang makrifatullah dan konsekuensinya. Mereka inilah yang diakui sebagai orang yang paling mengenali Allah. Firman Allah, sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-Rasul kami dengan membawa bukti-bukti nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab,
dan neraca keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Quran Surah 57 ayat 25. Asma dan sifat Allah. Mengenali asma, nama, dan sifat Allah disertai dengan perenungan makna dan pengaruhnya bagi kehidupan ini menjadi sarana untuk mengenali Allah. Cara inilah yang telah Allah gunakan untuk memperkenalkan diri kepada makhluknya. Dengan asma dan sifat ini, terbuka jendela bagi manusia untuk mengenali Allah lebih dekat lagi. Asma dan sifat Allah akan menggerakkan dan membuka hati manusia untuk menyaksikan dengan seksama pancaran cahaya Allah. Firman Allah, katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai al-asma al-husna, nama-nama yang terbaik. Quran Surah 17 ayat 110. Wujud makrifatullah. Wujud makrifatullah. 3 tingkatan tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid asma dan sifat. Kedua tauhid ini sering disebut dengan tauhid al-makrifah wa al-itsbat, mengenal dan menetapkan. Kemudian tauhid yang ketiga yaitu tauhid uluhiyah, yang merupakan tauhid talab, perintah yang harus dilakukan. Duduk di sisi orang yang mengenali Allah akan mengajak kita kepada 6 hal dan berpaling dari 6 hal, yaitu dari ragu menjadi yakin, dari ria menjadi ikhlas, dari gaflah atau lalai menjadi ingat, dari cinta dunia menjadi cinta akhirat, dari sombong menjadi tawadu atau rendah hati, dan dari buruk hati menjadi nasihat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.